Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas simulasi penggunaan analisis korelasi berganda atau multiple correlation. Nah, sekarang kita kembali pada contoh yang kita bahas pada sebelumnya. Pada contoh ini dituliskan bahwa kita akan mengkaji menyelidiki sikap spiritual dan kedisiplinan ini apakah memiliki sumbangan signifikan terhadap perubahan variabel kejujuran. Nah, di sini nilainya sudah ada. Sekarang kita akan menganalisis dengan menggunakan data yang ada. Sekarang datanya saya sudah pindahkan ke lembar kerja Excel. Sebagaimana pada tahapan yang kita bahas sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau biasa dikenal dengan HA. Oke, jadi hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap spiritual dan kedisiplinan dengan kejujuran. Kemudian hipotesis alternatif dikatakan bahwa ada atau terdapat hubungan yang signifikan antara sikap spiritual dan kedisiplinan dengan kejujuran. Nah, hipotesis ini bisa kita nyatakan atau simbolkan dengan bentuk hipotesis statistik dengan menuliskan simbol matematisnya ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk hipotesis nol dituliskan bahwa roh tidak sama dengan nol, dan hipotesis alternatifnya rohnya tidak sama dengan nol. Sini dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap spiritual dan kedisiplinan dengan kejujuran. Nah, sementara yang lain menyatakan hal yang sebaliknya. Oke, simbolnya seperti ini. Ini disebut dengan hipotesis statistik. Setelah kita menentukan hipotesisnya, maka langkah berikutnya adalah melengkapi sebenarnya kolom yang ada di atas ini dengan membuat kolom tabel bantuan, yakni mencari hasil kali X2 dan X3, kemudian pertama itu X1 dan X2, kemudian X1 dan X3, serta X2 dan X3. Nah, selain itu kita juga harus menentukan nilai kuadrat atau bentuk kuadrat dari X1, X2, dan X3. Nah, ini kita kuadratkan semua. Nah, ini merupakan tabel bantuan jika kalian ingin menentukan nilai korelasi totalnya dengan menggunakan rumus produk momen. Nah, dengan menggunakan langkah per langkah sebagaimana video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bahwa untuk menentukan korelasi total, di sini kita menggunakan rumus Excel saja. Jadi korelasi total yang dimaksud adalah R12 atau hubungan X1 dan X2, R13 atau hubungan X1 dan X3, serta R23 atau korelasi X2 dan X3. Ketiga korelasi ini dengan ini pada dasarnya harus menggunakan rumus produk momen. Namun pada kali ini kita menggunakan rumus yang disediakan oleh Excel. Caranya seperti apa? Kita ketik di kolom sebelahnya R12, kita tulis sama dengan kita gunakan rumus Corel. Ini sudah disiapkan Corel array. Nah, pada sheet mana yang kita akan bandingkan, pada kolom mana yang akan kita bandingkan. Pertama adalah 1 berarti X1 kita bandingkan dengan ini kolom X2 atau array 2. Kita tarik sampai bawah, kemudian kita balas kurung. Bentar. Oke. Nah, di sini kita peroleh secara langsung tanpa harus menggunakan rumus yang panjang. Nah, ini nilainya adalah 0,907,491. Nah, itu untuk korelasi R1, X1 dan X2. Sekarang untuk X1 dan X3 dengan cara yang sama kita menuliskan juga rumus Corel. Kita ambil ini, double klik, kemudian kita arahkan ke X1.
kemudian titik koma, kita ambil X3. Oke, kita balas kurung, enter. Ups, ada masalah. Oh ya, itu tidak sampai bawah. Nah, sekarang setelah kita blok sampai bawah, kita enter. Nah, nilainya adalah 0,764. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita tulis dengan cara yang sama. Ini korelasi antara X2 dengan X3. Berarti kita sorot kolom X2, titik koma, kita sorot juga kolom X3 sampai bawah ya. Kemudian kita balas kurung, enter. Nah, inilah nilai korelasi total ya yang dimaksud. Nah, yang pertama tadi ini adalah hipotesis. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, kita menentukan korelasi total, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai koefisien korelasi ganda dengan menggunakan rumus yang telah kita tuliskan pada slide atau pada video sebelumnya. Oke, karena pada soal atau contoh soal di sini hanya ingin melihat kekuatan hubungan dari dua variabel, yang ini X2 dan X3 atau sikap spiritual dan kedisiplinan terhadap kejujuran, maka koefisien korelasi ganda yang dicari itu cuma satu ya, yaitu R1.23. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk menentukan nilainya, ini kalian bisa menggunakan rumus yang pertama ya. Nah, rumusnya telah saya copy seperti ini. Sorry, bukan ini ya. Ini untuk korelasi produk momen. Oke, yang ini. Rumus yang ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nanti kekuatan hubungan X1 dengan dua variabel lainnya, yaitu X2 dan X3. Sekarang, korelasi total ini telah kita peroleh dengan menggunakan rumus tadi, rumus Excel. Maka kita tinggal memasukkan nilainya pada formula yang ada. Oke, sekarang kita masukkan ya. Oke, di sini saya telah masukkan nilai-nilai yang ada. Nah, saya ambil 3 angka di belakang koma saja ya. Oke, saya pindahkan langsung dulu. Oke, seperti ini nilai. Nah, jadi di Excel ini kita bisa menuliskan SIRT 0,907 kuadrat ditambah 0,765 kuadrat dikurang dengan ini 2 kali korelasi totalnya dibagi dengan 1 dikurangi 0,696 atau R23 ya. Nah, sekarang mulai ini kita hitung ya. Kita lihat hasilnya berapa. Kita copy dulu. Kita tulis sama dengan tes. Enter. Oke. Kita peroleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,925. Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan berapa besar koefisien determinasinya. Koefisien determinasi ini itu tidak lain dari R1.23 berpangkat 2 ya. Jadi nilai koefisien determinasi ini ditulis dulu, koefisien determinasi ini nilainya dengan mengkuadratkan nilai yang ini. Sekarang kita kuadratkan saja ya, sama dengan ini berpangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita peroleh nilainya yaitu 0,857 sekian. Nah, jadi ini kita bisa ketahui bahwa X1 dan X2 ini memiliki sumbangan 85,73 sekian persen pada variabel X1. Nah, sekarang setelah koefisien determinasi kita peroleh, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan uji signifikansi. Oke. Dengan menggunakan dengan mencari dua nilai, yaitu F hitung dan F tabel. Pertama kita cari F hitungnya dulu.
rumus F hitung. Oke, rumus F hitung sebagaimana yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Saya tuliskan kembali bahwa nilainya adalah, nah, ini koefisien determinasi dibagi dengan K, dibagi dengan 1 kurang koefisien determinasi, dibagi N kurang K kurang 1. Jadi, koefisien determinasinya tadi, katakan R kuadrat, itu nilainya adalah 0,857. Kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Kemudian nilai K atau variabelnya ini ada 3 ya, kita menggunakan X1, X2, dan X3. Kemudian N atau jumlah responden, kita lihat jumlah respondennya ada berapa. Ini. Jumlah respondennya ada 13 orang. Jadi N-nya adalah 13. Sekarang dengan memasukkan nilai-nilai yang ada pada formula ini, maka kita akan memperoleh nanti F hitung hitungnya sama dengan ini, kita tuliskan dulu ya, dan 0,857 dibagi 3 dibagi dengan 1 dikurang 0,857 dibagi 13 kurang 3 kurang 1. Oke, sekarang kita copy dulu nilainya. Jadi terus sama dengan kita paste. Nah, nilainya adalah 17,979. Nah, ini adalah nilai dari F hitung. Nah, setelah F hitung kita peroleh, maka langkah selanjutnya adalah mencari F tabel. Oke, F tabel ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, maka kita harus pertama-tama menentukan berapa besar signifikansi, berapa besar N1, berapa besar N2-nya. Oke. Nah, setelah N1 dan N2 kita peroleh, maka kita masuk ke mencari dalam F tabelnya ya. Sekarang signifikansi karena di soal tidak dituliskan, maka kita asumsikan atau misalkan dia adalah 5% dan nilainya 0,05. Nah, sementara N1 ini kan tidak lain dari, kita tulis di sini aja, K dikurang dengan 1. Nilai K tadi sudah ada sebelumnya, nilainya adalah 3, kita kurang 1, ini nilainya sama dengan 2. Sementara N2 itu tidak lain dari N dikurang dengan K, atau jumlah responden dikurangi banyaknya variabel. Ini 13 dikurang 3, nilainya sama dengan 10. Oke, semua komponen sudah ditentukan, signifikansi, N1 dan N2. Sekarang kita masuk ke tabel nilai F-nya atau F tabel. Oke, di sini telah disediakan F tabel untuk tabel distribusi F probabilitas 5%. N1-nya sekian, N2-nya sampai ke bawah. Tadi kita memperoleh N1 itu nilainya sama dengan 2 ya. Kita tambahi, kita tambah ke sini 2, kiri, kita tambah, kemudian N2-nya kita perlu tadi 10, kita beri tanda 3, dan tinggal mencari titik kosongnya. Nah, kita tarik sampai sini, ini saya kasih apa? Ini juga kita tarik. Oke. Jadi nilai yang kita maksud di sini adalah nilai F tabel untuk probabilitas 5%, N12 dan N2-nya 10 itu adalah 4.103. Oke, kita kembali ke data. Jadi F tabel itu adalah 4.103. Oke, bagaimana yang kita peroleh? F tabel dan F hitung kita telah peroleh, maka langkah selanjutnya adalah kita bandingkan nilai keduanya. Oke, sekarang kita tulis dulu ya F hitung dan F tabelnya.
Kita ambil seperti saja F hitung, F double. Oke, nilainya kita copy manual aja ya, 17,7979, sementara F double 4103. Nah, sebagaimana pada pembahasan pada video sebelumnya, pembandingan ini kita memiliki acuan ya. Acuannya adalah seperti ini acuannya. Jika F hitung kurang dari atau sama dengan F double, maka H0-nya akan diterima. Sekarang kita lihat kondisi, apakah F hitungnya ini 17,9 sekian dan F double-nya 4, sekian, ini seperti apa hubungannya? Ternyata nilai F hitung ini lebih daripada F double. Artinya kondisi ini tidak memungkinkan. Artinya H0-nya, nah, kalau pada kondisi ini H0 diterima, maka pada kondisi sebaliknya, maka H0 juga kita tolak ya. Karena nilainya berkebalikan, tidak sesuai dengan kondisi ini. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan kali ini, nah, itu ada beberapa hal, yakni, oke, seperti ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa H0-nya ditolak sehingga H1 diterima. Ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap spiritual dan kedisiplinan dengan kejujuran. Nah, dengan besar sumbangan perubahan, ini yang dilihat dari koefisien determinasi yang diberikan oleh variabel spiritual dan kedisiplinan sebesar 85,73% terhadap kejujuran. Nah, arah kekuatannya positif dengan kategori kuat, sebagaimana dari koefisien korelasi yang ditemukan, nilainya 0,9 sekian. Oke, demikianlah simulasi yang bisa kita lakukan pada kesempatan ini. Saya pikir materi ini bermanfaat ya untuk kalian. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan berkomentar pada kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan mengenai korelasi berganda atau multiple correlation ya. Oke, saya pikir kalau kalian merasa video ini berguna atau bermanfaat bagi kalian, silahkan di like, di share, dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.